Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah hari ini? Semoga anak ustazah hari ini ustazah jumpai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak ustazah, pada pertemuan kali ini ustazah akan menjelaskan tentang pembelajaran kita dalam pelajaran BMR, yaitu Selembayung. Apa tujuan kita mempelajari bab ini? Tujuan kita mempelajari bab ini adalah agar anak ustazah bisa menerangkan bentuk dan fungsi daripada selembayung. Jadi, tujuan kita mempelajari bab ini adalah bisa menerangkan bentuk dan fungsi daripada selembayung. Oke. Anak ustazah bisa lihat gambar? Anak ustazah bisa lihat gambar? Iya, coba lihat dulu gambar. Di mana biasanya anak ustazah melihat bentuk yang ada pada gambar tadi? Di mana biasanya anak ustazah melihatnya? Ya, di rumah-rumah dinas atau di kantor-kantor. Oke, kita lanjutkan. Selembayung disebut juga dengan sulobayung dan tanduk buang. Jadi, selembayung itu ada orang bisa menyebutnya dengan sulobayung dan bisa juga disebut dengan tanduk buang. Selembayung biasanya diletakkan di ujung atap perabung rumah orang-orang Melayu. Jadi selembayung itu biasanya diletakkan di ujung atap, dekat atap ya, dekat atap rumah orang Melayu. Kita lanjutkan. Selembayung dari Riau ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2017. Jadi selembayung dari Riau ini sudah mendapat catatan resmi ya. Catatan resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kapan? Tanggal 24 Agustus tahun 2017. Kita lanjutkan. Tidak sembarangan selembayung bisa diletakkan ya anak ustazah ya. Ada beberapa tempat yang selembayung tidak boleh dipasang di situ. Ada 5 tempat selembayung tidak boleh dipasang. Di mana? Selembayung tidak boleh dipasang di 1. Pos satpam atau pos ronda. Jadi selembayung tidak boleh dipasang di pos satpam atau di pos ronda. Tidak boleh ya. Yang kedua, di mana lagi selembayung tidak boleh dipasang? Yang kedua, di tiang pagar. Jadi tiang pagar nggak boleh dipasang selembayung ya. Yang ketiga, di mana anak ustazah? Yang ketiga, di kakus atau WC. Jadi di kakus atau WC itu nggak ada selembayungnya. Yang keempat, di mana selembayung tidak boleh dipasang? Selembayung tidak boleh dipasang di kolam renang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah selembayung tidak boleh dipasang di tempat sampah. Jadi ada 5 tempat di mana selembayung tidak boleh dipasang ya. 1 di pos satpam atau pos ronda, yang kedua di tiang pagar, yang ketiga di kakus, yang keempat di kolam renang, dan yang kelima adalah di tempat sampah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk selembayung ya. Banyak sebenarnya bentuk-bentuk selembayung ini, tapi ustazah tak terangkan semuanya, ada beberapa saja. Yang pertama adalah bentuk selembayung yang pertama adalah lebah bergayut. Nah, bentuk lebah bergayut katanya ya. Apa itu lebah bergayut? Lebah, tahu anak ustazah lebah itu apa? Lebah itu adalah sejenis makhluk, yaitu sebutan lain dari kata tawon. Jadi kalau tawon, lebah itu sama. Fungsi dari selembayung lebah bergayut ini adalah untuk hiasan yang biasanya diletakkan di bawah cucuran atap atau lesplang. Dan kadang-kadang di bawah anak tangga yang disebut lebah bergantung. Jadi kata lain daripada lebah bergayut itu adalah lebah bergantung. Itu dia. Gambarnya seperti apa? Ah, ini gambarnya.
Tuh, itu adalah bentuk selembayung lebah berkayut. Selembayung yang kedua adalah bentuk itik sekawan. Anak ustazah tahu itu apa itik? Itu adalah sejenis unggas. Kalau nggak tahu itik, bebek tuh sama tuh, ya. Fungsi daripada selembayung itik sekawan adalah biasanya diletakkan di tengah dinding rumah yang di bagian luar. Nah, berarti dia di dinding tengah tapi bagian luar ya. Tengok anak ustazah bentuknya seperti gambar itik atau gambar bebek yang berkawan-kawan, nah, banyak-banyak berkawan. Itu dia gambar daripada selembayung itik sekawan. Kita lanjutkan. Selembayung yang ketiga adalah awan ralat. Nah, itu awan ralat. Fungsinya adalah untuk hiasan pada dinding rumah dan mengingatkan kita agar selalu hidup kreatif. Masih di dinding rumah juga fungsinya ya. Masih di dinding rumah. Gambarnya seperti apa? Nah, lihat gambar. Nah, inilah gambarnya. Itu adalah gambar selembayung awan ralat. Kita lanjutkan selembayung yang keempat, yaitu akar paku. Paku anak ustazah tahu? Paku adalah sejenis tumbuhan dengan bisa dimakan, paku ya. Atau kata lainnya dengan kata pakis sama, pakis, paku sama ya. Fungsi daripada selembayung akar paku ini adalah untuk hiasan pada ukiran juga. Maknanya apa? Yaitu dapat membuat serasi dan saling melengkapi. Inilah fungsi daripada selembayung akar paku. Kita lanjutkan. Gambarnya seperti ini. Nah, lihat. Itulah gambar selembayung akar paku. Kita lanjutkan selembayung yang kelima, yaitu pucuk rebung. Rebung anak ustazah tahu? Rebung ini adalah anak bambu yang masih muda, bisa kita makan. Rebung namanya, bisa digulai menjadi gulai rebung ya. Fungsi daripada selembayung pucuk rebung ini adalah digunakan sebagai motif kain songket. Nah, kain songket tuh ada biasanya. Motifnya apa? Pucuk rebung gitu ya. Dan maksud daripada motif ini adalah agar si pemakai selalu mempunyai keberuntungan dan harapan baik dalam setiap langkah hidup. Nah, ini ada motif pucuk rebung di kain songket ya. Di kain songket. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini gambar motif pucuk rebung ya. Ini gambarnya. Lanjutkan. Selembayung yang keenam, yang terakhir, yaitu selembayung waji. Anak ustazah tahu apa itu waji? Waji adalah sebuah penganan atau makanan yang diolah dari ketan, dari santan, dan diberi kelapa, dikasih gula ya. Itulah waji, rasanya manis ya. Fungsi daripada selembayung waji adalah biasanya dimanfaatkan pada hiasan tudung saji dan bidang memanjang pada pelaminan. Tudung saji adalah tutup nasi. Motifnya itu adalah motif waji. Dan untuk pelaminan. Seperti apa gambarnya? Anak ustazah boleh lihat gambarnya di bawah ini. Nah, ini gambar selembayung waji ya. Bentuknya kotak-kotak segi 4. Oke. Ya, cukup di sini pembelajaran kita hari ini tentang selembayung anak ustazah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 menit.